Nah itu baru keluar dari kamar ditampar lagi, tak tak ya. Itu yang paling banyak itu 32 kali. Udah saya kunci ya Kak, jadi dari jendela, dari itunya. Nah saya tuh teriak-teriak, mereka kan orang tua aku juga panik gitu loh. Nah itu saya juga merencanakan buat bunuh diri, sempat. Oh, sampai mau bunuh diri? Mungkin penculikan itu sih Kak, cuma kayak samar-samar gitu memorinya. Mungkin udah dikasih obat atau apa gitu. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita Kak Ahmad. Kita samarkan karena ini kita bahas lebih sensitif sepertinya pengalaman hidupnya. Langsung saja kita tanpa berbasa-basi. Halo Kak Ahmad ya? Ya halo. Asal dari mana? Saya asalnya dari Sidoarjo. Iya, kota Sidoarjo. Oke. Jadi gini, pengalaman pahit apa mungkin yang pernah Kak Ahmad alami? Ya mungkin semacam penganiayaan dari orang tua gitu. Ini orang tua kandung? Iya, orang tua kandung. Oke, kalau boleh tahu dari usia berapa sudah mulai penganiayaan itu? Nah, itu mulai kelas 4 itu kan saya udah ada kayak inisiatif untuk membantu gitu. Membantu orang tua seperti kayak menyapu, mencuci baju seperti itu. Nah, penganiayaannya itu mulai dari kelas 6. Waktu saya udah bisa cuci baju. Nah, itu setiap kali kalau saya lupa gitu, mungkin ditampar, mungkin kayak gitu. Enggak, maksudnya gini, kalau ketika Kak Ahmad itu lupa untuk mencuci, baru ditampar. Iya. Itu langsung ditampar atau masih anggaplah dikasih peringatan dulu kayak gitu? Oh, enggak, langsung ditampar. Jadi kalau misal saya lupa 2 pekerjaan rumah nih, ditampar 2 kali gitu. Oke, tapi sebelum itu ada pengalaman lebih pahit lagi nggak? Nah, mungkin lebih pahit lagi itu pas saya naik kelas 8. Nah, itu udah bisa semua nih pekerjaan rumah, kecuali memasak gitu doang. Nah, itu waktu saya masih kelas 8 kan buat main game gitu kan Kak ya. Nah, itu kebetulan nih saya juga kayak buat kayak komunitas gitu, game online itu. Nah, saya juga diamanai sebagai ketua gitu. Nah, waktu itu saya mau buat jadwal nih buat main game bareng gitu. Nah, pas itu mau mabar nih kan ya. Terus izin ke orang tua tadi kayak aku izin ya pulang sekolah sebentar. Nah, pulang sebentar cuma 30 menitan aja terus pulang gitu Kak. Terus itu orang tua saya gak boleh gak diizinin gitu. Terus akhirnya saya udah buat janji kan ya, gak enak juga gitu sama teman-teman. Akhirnya pulang, akhirnya ya nangis gitu. Oke, itu berarti kejadiannya berulang. Ditampar terus atau ada hal yang lain, kekerasan yang lain? Kekerasan mungkin cuma kata-kata doang. Kata-kata paling parahnya ditampar ya? Iya, paling parah ditampar. Kalau kata-kata sampai ngutarain kata-kata apa? Ya kata-kata kasar, enggak gimana ya Kak. Oke. Kasar banget berarti ya intinya. Kasar banget. Kalau ditampar lebih dari puluhan kali? Puluhan kali pernah, mungkin 30-an ke atas gitu. 30-an ke atas ditampar. Itu paling parah. Dari kecil sampai sekarang kah masih? Sekarang udah enggak, alhamdulillah. Kamu nggak pernah nanya gitu? Kenapa sih kok aku ditampar kayak gitu? Ya nggak pernah tanya langsung, cuma mungkin saya sendiri yang jawab sendiri gitu loh. Mengasumsikan gitu ya. Mungkin aku juga salah gitu. Sampai akhirnya aku sadar kalau ini bukan tanggung jawab aku, ini bukan kerjaan aku gitu. Pernah nggak sih Kak Ahmad itu mencoba membicarakan itu sama orang tua ya? Nah, karena saya ditampar tadi, saya mau bicara aja takut gitu loh. Oke. Itu berdampak nggak sih dengan kamu selalu mendapatkan anggap bisa dibilang kekerasan gitu ke sekolahnya Kak Ahmad? Nah, aku mulai kelas 1 sampai kelas 6 dulu itu selalu ranking. Jadi 1 sampai 3 itu selalu saya dapatkan gitu. Nah, terus
pas mulai saya ditampar tadi cuma ya pas PR diganggu, kalau ke ujian juga kepikiran kayak gitu. Ditamparnya sampai pernah lebam mungkin atau luka atau apa? Pernah lembam. Sampai lebam ya? Ya. Terus kamu bisa ngapain aja waktu itu? Hanya cerita kah, curhat kah, atau gimana, atau dipendam atau gimana? Ya karena saya ditampar tadi, saya pergaulan juga susah gitu. Jadi akhirnya gak punya temen cerita, terus mau cerita ke siapa akhirnya dipendam sendiri gitu. Dan akhirnya ibu sudah mulai berubah, udah nggak nampar kamu lagi tuh sejak kapan? Nah itu mulai kelas 9, kelas 8 pas saya buat janji itu, pas main bareng itu. Nah pas main bareng itu kan udah dibatalin, udah Nggak jadilah ya? ya udah sakit gitu Kak ya, udah nangis terus akhirnya nangis terus sampai jam 4, lupa nih kayak jemur pakaian dan lain-lain. Nah itu baru keluar dari kamar ditampar lagi, tak ya. Itu yang paling banyak itu 32 kali gitu. Total keseluruhan? Iya, totalnya 32 kali. Iya. Kalau dalam sekali tampar bisa berapa kali? Dalam satu kali kasus lah, kayak kejadian kayak gitu? Aduh, kurang tahu Pak. Jadi 32 kali mungkin pas ibu saya juga lagi PMS gitu loh Kak gitu. Mungkin pas emosinya lagi meluap gitu. Akhirnya dilampiaskan ke aku gitu. Ayah gimana? Ayah cuma pasrah gitu kesannya. Jadi gak bisa negaskan ke ibu gitu. Kalau semisal negaskan juga mungkin ya itu akhirnya berantem juga gitu. Tapi dalam sekali nampar kamu bisa ngitung berapa? 5, 10 kali atau 2 kali, 3, berapa kali gitu? Nggak bisa. Jadi cuma nangis doang fokusnya gitu. Cuma kira-kira 32 kali totalnya. Ya lebih lah gitu. Dan itu sampai lebam. Terus kamu masuk sekolah gimana ketika posisi wajahmu sudah lebam? Nah, ya masker gitu Kak biasa. Oh, kamu pakai masker? Iya. Gak ditanya gurunya? Enggak pernah. Boleh berarti ya waktu itu ya? Iya boleh. Kamu kan ditampar nih, pakai kekerasan nih. Kamu nggak pernah bilang, "Ma atau Bu, aku bisa nggak kalau nggak ditampar," atau gimana, berontak atau apa gitu? Nah, aku pernah berontak sih Kak, cuma ya ditampar lagi. Gitu. Oh, jatuhnya kamu ditampar lagi? Iya. Nah, karena posisi kamu sebagai anak ya, mungkin kamu nggak bisa melawan kan pastinya kan. Yang membuat kamu kuat waktu itu apa sih? Nah, waktu itu kan udah ditampar 32 kali waktu itu ya. Nah, itu udah saya gak kuat lagi, saya masuk kamar, saya kunci itu. Nah, itu udah saya kunci ya Kak. Jadi dari jendela, dari itunya. Nah, saya tuh teriak-teriak sambil nangis gitu. Jadi tetangga-tetangga saya juga dengar gitu loh. Oh, sampai dengar. Iya, sampai dengar. Nah, mereka kan orang tua aku juga panik gitu loh. Nah, itu saya juga merencanakan buat bunuh diri, sempat gitu. Oh, sampai mau bunuh diri? Iya, kalau aku kok gini terus sih gitu. Udah gak punya teman, orang tua gak support juga gitu. Kayak seakan tidak dihargai gitu loh Kak. Kan mulai kecil kan aku juga pintar gitu loh kesannya gitu. Kamu apa yang dipikiran waktu itu? Waktu dikunci kamar mau bunuh diri, apa yang kamu lakukan waktu itu? Nah itu mungkin self reflect kali Kak ya. Jadi kayak aku kok gini sih, aku kok kurang kuat, aku kok menangis gini sih, aku harus kuat gitu Kak. Jadi yang nangin diri aku itu diri aku sendiri gitu. Oh, tapi nggak sampai kan ya? Nggak sampai. Cuma ada hasrat ingin mengakhiri semuanya gitu. Iya gitu. Apa sih yang membuat kamu bisa terus akhirnya bangkit lagi gitu. Pasti nggak semudah itu, tapi kan pasti kamu memberanikan diri kamu sendiri toh. Apa aja yang kamu lakukan? Cuma satu Kak, percaya gitu. Percaya semua kan lebih baik, semua akan berubah masih sampai sekarang gitu. Berarti bisa disimpulkan pendidik mendidik anaknya lebih ke kekerasan mungkin ya caranya. Iya. Cara mendidiknya ya. Oke, dan itu bisa berdampak apa aja ke kamu? Mungkin dari ranking itu Kak ya. Jadi mulai turun SMP udah gak masuk 3. Jadi cuma 10 doang gitu.
Terus ya sosial juga, pergaulan. Aku kan sering pakai masker sih Kak ya. Terus nah itu ya dibully gitu gara-gara pakai masker. Kok maskeran terus sih gitu. Padahal karena lebam luka apa? Ya lebih. Bonyok gitu ya. Iya. Wah ini salah satu mungkin korban dari apa ya? Salah satu mendidik anak dengan cara kekerasan. Tapi Mau untungnya gimana? Kak Ahmad ini maksudnya larinya tetap ke hal yang positif ya. Iya, alhamdulillah. Jadi memang ketika Kak Ahmad di posisinya itu nggak bisa melawan juga karena orang tua ya. Mau nanya pun juga takut kan waktu itu masih kecil kan ya. Sampai sekarang masih pernah nggak? Atau masih sudah berkurang? Atau total nggak pernah ditampar atau? Mungkin setelah kejadian itu udah nggak pernah sih Kak. Udah maaf juga gitu. Cuma jadi saya ini nggak bisa maafin gitu loh Kak. Iya, masih nggak kamu Iya. Berapa tahun itu? 4 tahunan lebih. Jadi kayak gak bisa lupain gitu loh. Itu 4 tahun berturut-turut gitu. Oh, Sekarang komunikasinya kamu sama ibu gimana saat ini? Udah biasa, cuma kalau mau nangis kayak pikir-pikir lagi gitu loh. Kok aku nangis sih gitu. Lebih kayak gitu ya. Tapi deket sama ibu enggak? Nggak pernah, gak deket sih Kak. Deket sama keluarga malah aku. No, lebih ke keluarga yang lain. Iya. dengar-dengar kamu juga waktu kecil ada kejadian yang mengerikan juga. Mungkin penculikan itu sih Kak. Cuma kayak samar-samar gitu memorinya. Mungkin udah dikasih obat atau apa gitu. Kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 2 SD aku. Kelas 2 SD, kamu diculik. Tapi karena masih kecil ya, jadi kamu rada nggak nanya ke orang tua. Nggak nanya. Soalnya nggak pernah dikasih tahu aku. Cuma dikasih, oh kamu pernah diculik tau gitu. Cuma gitu doang. Nggak dijelasin detailnya gitu. Kamu nggak berusaha mencari tahu? Sudah, cuma nggak dikasih tahu gitu. Iya. Yang kamu ingat di mana yang diculik atau diiming-imingi apa waktu itu? Nah itu waktu itu permen Kak. Permen, kamu dikasih permen? Permen. Iya, anak kelas 2 gitu ya. Iya kelas 2 siapa nggak mau permen gitu. Dan kamu sampai sekarang nggak tahu karena kenapa? Nggak tahu. Nggak. Terus kamu bisa lolos di situ gimana? Nah, seingatku itu aku tidur gitu Kak ya. Terus seingatku itu ya kayak ditebus gitu sih Kak. Oh, minta uang. Iya, tebusan. Oh ya. Tuh, dan kamu ditebus memang. Iya. Cuma nggak tahu. Berapa gitu Berapanya ya? nggak tahu ya. Karena itu dirahasiakan juga. Dirahasiakan juga. Oke. Tapi kamu selama itu ada kenangan pahitnya nggak sih? Atau sampai dianiaya sama si pelaku nggak? Selama kamu hilang lah, selama kamu diculik lah. Gitu. Nggak pernah. Saya kayak dibuat nyaman gitu bermain dengan yang korban lainnya gitu. Jadi seakan saya aman gitu. Mungkin kayak gitu. Berarti memang murni hanya pengen uang sih ya sebenarnya. Iya. Sekarang kan kamu mungkin sudah mulai remaja, Sudah mulai beranjak dewasa. Gitu ya. Nah, komunikasi masih lancar dengan orang tua? Alhamdulillah udah masih lancar. Seiring bertambah usianya kamu, apa yang bisa kamu dapatkan dari situ? Banyak sih Kak. Ya mulai dari apa ya? Kayak perasaan itu gak boleh dipendam gitu Pak. Jadi harus dikeluarkan agar orang lain tahu gitu. Kamu kan sekarang gini, sudah banyak mulai mengerti cara dampak atau efeknya apa. Harusnya orang tua itu harusnya gimana sih? Nah, sebaiknya menurut gimana? kamu gitu. Nah mungkin kalau sekedar kata-kata mungkin kayak peringatan gitu Kak. Tapi jangan sampai kata kasar. Dan apalagi kalau sampai tampar-tampar tadi, kalau kekerasan juga itu kan gak baik juga buat anak gitu. Oke, dan untuk orang yang ada di posisi sama kayak kamu, Yang itu mungkin harus gimana? ada anak-anak di luar sana yang juga menerima kekerasan dari orang tuanya. Nah, Mungkin lebih berani, lebih kuat gitu loh Kak. Pasti ada yang nolong gitu loh. Ya, jangan bergantung pada orang lain walau itu orang terdekat kalian, karena yang selalu ada untuk kalian itu diri kalian sendiri. menurut kamu sebagai seorang anak yang kena seperti itu harus melawan atau bagaimana kalau ada di posisi kayak gitu?
bukan melawan ya Kak, cuma ngasih tahu ini sakit, aku sakit gitu. Ya lebih mengutarakan ekspresi dan Iya. rasa gitu ya. Begitu. Jadi memang kalau kita ada di posisi sebagai kamu ya, sebagai anak mau gimana pun sampai selamanya itu ya namanya orang tua tetap orang tua sampai akhir hayat. Jadi bagaimana kita cara menyikapinya atau mungkin lebih kita kalau bisa untuk mengkomunikasikan kita antar anak dan orang tua mungkin agar apa ya pendidikannya kepada anak tidak harus dengan kekerasan, apa-apa tidak harus diselesaikan dengan kekerasan karena mau gimana pun ada bisa jadi dampak dan trauma kepada si anak itu, betul kan? Karena yang namanya kekerasan itu bukan salah satu jalan keluar dari segalanya gitu. Jadi kekerasan tuh nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Coba TV yang mama nonton. gitu yang mungkin sebenarnya ada unek-unek gitu betul. dalam hatinya Kak Ahmad. Siapa tahu nonton juga meskipun nggak tahu nama kamu samaran atau mungkin orang di luar sana yang orang tua yang lain. Nah, buat kalian anak-anak ya, kalau anak-anak itu harus lebih mengutarakan perasaannya ke orang tua juga, terbuka juga gitu. Jadi kayak orang tua itu bisa salah, soalnya juga manusia juga gitu. Nah, untuk orang tua mungkin anaknya lebih kayak diperhatikan lagi, kayak disayangi lagi begitu. Jadi jangan sampai pekerjaan kalian kayak diambil alih gitu sama anak gitu. Iya benar, karena sebenarnya anak-anak itu pasti dibutuh dirangkul gitu ya. Karena yang namanya kekerasan itu bukan solusi dari semuanya gitu. Sebenarnya orang tua harus jadi tempat yang paling nyaman buat anak gitu ya. Karena mau nggak mau rumah itu harus jadi tempat ternyaman dari semuanya gitu ya. Karena kalau anak sudah merasa tidak nyaman di rumah, mereka akan mencari kenyamanan di tempat yang lain. Iya, kalau benar ya kan sekarang pergaulannya udah tahu sendiri kan kayak gimana. Untungnya Kak Ahmad ini masih dijagalah ya sama Allah juga gitu ya mungkin, dan Kak Ahmad juga sendiri bisa memfilter mana sih yang baik buat aku dan yang enggak kayak gitu. Tapi kan mungkin ada ingatan yang nggak enak mungkin sedikit trauma yang mungkin kamu rasakan pasti ya. Oke. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu kan pasti kamu bisa memaafkan, sama-sama saling menyadari lah dan mengkomunikasikan lebih baik. Dan sekarang alhamdulillah ya sekarang. Iya, udah bisa berbagi sudut pandang gitu. Nah, iya benar. Karena berada di posisinya Kak Ahmad itu nggak nyaman banget dan pasti butuh waktu untuk bisa menerima semuanya. Karena perlakuan itu diterima dari orang yang paling dekat, ya kan? Karena kita pun sama orang yang paling dekat itu yakin dan percaya kan ya biasanya dia ternyata melakukan hal yang seperti itu yang mungkin melukai perasaannya Kak Ahmad. Gitu. Oke. Seandainya sekarang di depan kamu ada mama, apa yang ingin kamu ucapkan? Wah, banyak. Mungkin bisa minta maaf kali Kak, minta maaf juga kalau semisal aku kayak salah gitu loh, emang kalau lihat mama di sini gitu. Ya mungkin kalau cerita gini ke mama mungkin sakit hati juga mama gitu, teringat kembali gitu. Misalnya aku sendiri Kak suka kayak nyakitin hati orang tuh gak bisa Kak gitu. Karena sebenarnya ya itu kita harus berani mengatakan kata maaf sih ya sebenarnya, karena kata maaf itu sebenarnya bisa jadi sesuatu hal yang berharga buat orang yang merasakan sakit di situ. Dan jangan sesekali kita tuh ngerasa berat untuk mengatakan maaf gitu ya. Jangan sesekali kita juga merasa malu mengakui kesalahan kita gitu, walaupun itu orang tua dan anak ya kan, karena ya itu anak butuh dirangkul ya kan. Oke, tetap semangat ya. Iya. Ini bukan akhir dari segalanya. Insya Allah Kak Ahmad jadi orang yang sukses nanti ke depannya. Amin. Dan semoga di luar sana, mau kalian sebagai orang tua, mau kalian sebagai anak, kekerasan bukan solusi, ya kan? Semuanya harus bisa dikomunikasikan. Tidak selamanya dengan kekerasan masalah teratasi. Justru bisa menambah beban atau masalah baru untuk si anak dan juga orang tua itu. Syukur-syukurlah kalau misalkan dari podcast kita kali ini bisa mendapatkan pelajaran dari semuanya. Oke, thank you buat Kak Ahmad.
Sukses selalu, semoga cita-citanya tercapai. Amin. Dan tetap semangat dong ya. Oke. Dan buat Sobat Artif yang nonton, thank you udah nonton dan ambil positifnya, buang negatifnya, dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.